Hai Sobat Roll Chess, Medina Wardaulia cetak sejarah bagi percaturan Indonesia. Yang saya tahu nih, Medina jadi pecatur pertama yang bermain di FIDE Grand Swiss. Dan FIDE Grand Swiss 2023 ini dimainkan di Isle of Man ya. Isle of Man ini dekat Inggris teman-teman. Dan tempatnya indah banget. Format dari FIDE Grand Swiss adalah 11 babak dan dengan format waktu 90 menit untuk 40 langkah pertama. Dan ada tambahan 30 menit setelah langkah ke-40. Juga setiap langkahnya ada bonus waktu 30 detik. Teman-teman, lawan berat yang dihadapi Medina di babak pertama dengan buah hitam adalah Valentina Gunina, pecatur kuat dari Rusia yang pernah jadi juara dunia junior hampir di semua kelompok umur junior dan pernah juara Eropa. Teman-teman, total hadiahnya 140.000 US dollar dan pemenangnya akan mendapatkan 25.000. Dan kenapa sih Medina bisa tampil di FIDE Women Grand Swiss ini? Kenapa dia bisa diundang? Bahkan dia satu-satunya pecatur di Indonesia karena Medina lolos ke babak 16 besar FIDE World Cup beberapa waktu yang lalu. Dan ini prestasi yang sangat luar biasa. Oke, langsung aja kita bahas gamenya. Sebelum itu jangan lupa jempolnya kita mainkan dulu guys. Jangan lupa di share juga dan jangan lupa juga di subscribe. Bantu RL Chess terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian gak pernah terlambat dari konten terupdate dunia percaturan. Valentina Gunina memulai dengan langkah D4. Medina jawab dengan langkah D5 dan Valentina mainkan boom, Queen Gambit, salah satu pembukaan catur tertua dan mungkin yang paling terkenal. Yap, Queen Gambit ciri khasnya adalah mengorbankan pion di petak C4 yang kalau dimakan maka putih akan memiliki setup 2 pion center di petak tengah. Dimana untuk menguasai petak E5 dan D5. Ini adalah petak sentral dalam permainan catur. Dan dengan pengembangan ini akan lebih menguntungkan bagi pemain putih. Yap, tapi Queen Gambit nggak harus diterima ya. Karena Medina nggak mau makan pion di petak C4. Tapi Medina mainkan langkah penolakan, yaitu langkah E6. Queen Gambit decline atau bahasa Indonesianya Gambit Menteri, dan ini Gambit Menteri ditolak. Putih mainkan langkah kuda F3, Medina jawab dengan langkah kuda F6, putih kuda C3. Nah, setelah langkah kuda C3 ini, di antara banyak pilihan yang paling favorit adalah dengan menjalankan langkah gajah ke petak E7. Tapi Medina mainkan langkah C5. Boom! Ya, C5 dimainkan dengan variasi simetrikal dan 3 kuda. C5 dimainkan, Valentina Gunina merespon dengan pertukaran pada pion di petak D5. Kemudian hitam jawab dengan pion pukul D5 dan putih mainkan langkah gajah G5. Tujuannya langsung memberikan pin dan tujuan lebih besar lagi adalah menekan pion di petak D5 ini nih teman-teman. Jadi pion ini akan terisolasi atau bahasa mudahnya ya pion gantung ya, pion yang akan jadi tekanan dari pemain putih. Medina merespon langsung dengan gajah ke petak E6, menopang pion D5, putih E3, dan Medina langsung boom, C4 mainkan. Tujuannya adalah untuk menolak pertukaran tadi teman-teman, dan sekaligus men-shutdown atau mematikan kekuatan dari gajah F1. C4 dimainkan, putih mainkan langkah gajah E2, pengembangan perwira, hitam gajah B4. Putih lanjutkan dengan lakukan rokade pendek. Medina pukul kuda di petak C3. Putih pion pukul gajah dan Medina mainkan langkah rokade pendek. Menuju langkah ke-11, Valentina Gunina yang memiliki sepasang gajah langsung menempatkan perwira di pertahanan Medina dengan kuda E5. Medina merespon dengan pengembangan perwira kuda B ke petak D7. Dan teman-teman bisa tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Valentina Gunina menuju middle game. Kreativitas apa, racikan apa yang akan dia mainkan? Valentina Gunina mainkan langkah menarik, menteri ke petak B1. Incredible. Langkah yang sangat luar biasa ya. Menterinya dirubah untuk menjadi lebih aktif dengan tujuan mengancam pion di petak B7 sekaligus ada ancaman pada petak H7. Diancam pion di petak B7, Medina bukannya menjaga, tapi dia serang balik. Boom! Inilah ya, jadi nggak ada takutnya.
Menteri ke petak A5 memberikan pion di petak B7 yang kalau dimakan akan bahaya untuk Valentina Gunina. Kenapa tuh? Karena akan terjadi ide dari Medina, pertukaran pada petak E5, kemudian pion pukul kuda, dan Medina akan mainkan langkah benteng A ke petak B8. Menteri harus ke petak E7, dan hitam akan mainkan langkah kuda E4. Pion yang tadi hilang akan digantikan dengan mendapatkan pion di petak C3. Dan pion C4 ini akan jadi pion promosi. Inilah jebakan yang akan di-setup oleh Medina. Nah, bagaimana jika putih lakukan pertukaran kuda terlebih dahulu? Karena di gamenya memang seperti itu. Kuda pukul kuda, dan Medina merespon dengan kuda pukul kuda kembali. Dan kemudian Valentina Gunina masih belum berani untuk ngambil pion di petak B7. Ya kenapa? Karena idenya sebenarnya sama. Kalau dia ngambil pion di petak B7, maka Medina akan mainkan langkah benteng A B8, Menteri harus ke petak C6, dan Medina benteng F ke petak C8, mengancam Menteri Putih ke petak D6, dan mengambil pion C3. Medina akan punya aset dari pion promosi ini. Itulah kenapa Valentina nggak mau, dan dia mainkan langkah benteng C1. Medina merespon dengan langkah kuda B6 dengan tujuan menutup pada petak B7 dan lakukan serangan kuda ke petak A4. Tapi Valentina Gunina punya setup gajah D1. Sangat menarik, tujuannya adalah untuk gajah C2 dan tujuan lainnya untuk A4. Benteng F ke petak E8 dan Medina diserang dengan langkah A4. Ya, Menteri di petak A5 mulai jadi target serangan dari Valentina Gunina, pecatur dari Rusia ini. Dan Medina harus merelokasi atau memindahkan Menteri di petak A5 ini dengan gajah ke petak D7 dimainkan. Putih gajah F4, Medina mainkan langkah H6, kemudian putih H3, hitam Menteri ke petak A6, putih mainkan langkah gajah F3, menekan pion di D5 dengan tujuan A5. Hitam menjawab dengan langkah gajah C6. Putih mainkan langkah A5, kuda mundur ke petak C8. Kalian bisa lihat ya, sampai 20 langkah. Yap, tekanan krusial pada putih adalah pada Menteri di petak A6 ini. Jadi menterinya terlihat outpost atau sulit ya dalam pengembangannya. Putih mainkan langkah H4, Medina mainkan langkah kuda E7. Putih H5 mencegah kuda ke petak G6. Kemudian Medina mainkan langkah benteng A ke petak D8. Putih mainkan langkah benteng E1. Valentina Gunina mempersiapkan mendobrak dari petak center. Medina merespon dengan langkah raja H8 dengan tujuan bukan hanya berpindah raja, tapi ide kreatif kuda G8 untuk kuda F6. Apa respon dari Valentina Gunina? Valentina Gunina mainkan langkah gajah C4. Boom. Tujuannya apa? Hitam menjawab dengan langkah benteng D7 dan kemudian gajah E5. Ya, langkah provokasi dengan tujuan hitam ya terpancing dengan langkah F6, kemudian putih menarik gajah G3. Ya, jadi banyak space yang bisa diincar oleh Menteri Putih, dan ruang-ruang ini yang akan dimanfaatkan oleh sepasang gajah dari putih. Hitam merespon dengan kembali benteng D ke petak D8, putih mainkan langkah gajah G4, hitam Menteri B5. Pertukaran menteri dilakukan. Boom. Gajah pukul menteri. Dan putih gajah C7 memaksa benteng harus ke pojok. Kemudian putih gajah ke petak E6, menekan pion di petak D5, langkah kuncian. Hitam menjawab dengan langkah gajah C6, langkah ke-30. Valentina mainkan langkah F3. Hitam menjawab dengan langkah F5, mencegah dobrakan dari E4. Putih mainkan langkah G4, mendobrak dari sayap raja. Hitam mainkan langkah benteng F8. Putih menjawab dengan langkah gajah E5. Hitam benteng A ke petak E8. Dan putih benteng A2. Gila, ini langkah kreatif dari Valentina Gunina dengan tujuan benteng berpindah ke petak G2, menekan pion G7. Medina masih harus bertahan, dan kalian bisa tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Medina di langkah berikutnya, karena ini langkah yang sangat kreatif dan ya bisa dikatakan menarik ya, yaitu dengan langkah boom, kuda G6. Tujuannya apa? Sacrifice the knight untuk mendapatkan gajah di petak E6. Putih pukul pion di petak F5 dengan pion. Medina mainkan langkah kuda H4, mengincar dua pion F3 dan F5. Putih mainkan langkah benteng F1. Medina ambil pion petak F5. Putih gajah pukul kuda, hitam benteng pukul gajah. Terjadi perbedaan warna gajah yang kita berharap permainan bisa berakhir dengan remis.
Tapi Valentina Gunina terus menekan dengan benteng G2 mengancam pion G7. Hitam menjawab dengan langkah benteng E7. Putih menjawab dengan langkah Raja F2. Sacrifice pion di petak H5. Medina makan. Putih benteng F G1. Medina benteng G5. Pertukaran benteng terjadi. Kemudian hitam mainkan langkah Raja H7. Sama pion, beda warna gajah, tapi ada tekanan pada pion G7. Dan juga ada pion yang lebih banyak ya dari petak ini. Ya, putih masih memiliki potensi untuk mendobrak dengan langkah E4, dan apabila terjadi setup 2 pion, ini yang akan jadi bahaya. Valentina Gunina melanjutkan idenya dengan benteng G4, hitam gajah D7, benteng H4 skak, hitam Raja G8, Valentina E4, hitam gajah E6, putih benteng H5, kemudian hitam benteng D7 menjaga pion di petak D5, putih benteng G5 mengunci pion G7, hitam Raja F8, Valentina Raja E3, hitam gajah G8, putih benteng G6, hitam gajah H7, benteng mundur G1, hitam gajah G8, Valentina merubah arah serangan ke sayap menteri dengan benteng B1. Apa tujuannya? Hitam gajah E6, Valentina mainkan gajah B8, hitam A6, Valentina gajah E5, hitam G6, dan boom, benteng B6 mulai masuk. Hitam gajah F7, Valentina baru mainkan langkah rajanya. Ya, jadi terkunci semua ya perwiranya, teman-teman. Jadi tujuannya untuk perangsak masuk dengan Raja F4, hitam gajah E8, gajah D6 skak, Raja G8, pukul pion D5, hitam gajah F7, kemudian putih Raja E5, hitam G5, putih benteng B4 menghabisi pion dari putih, hitam gajah H5, Valentina benteng pukul C4, hitam gajah F3, putih benteng C8 skak, Raja G7, putih mainkan gajah F8 skak, Raja G6, putih C4, kemudian hitam gajah G4, dan putih mainkan langkah benteng B8, hitam gajah F3 kembali, putih dorong D6, hitam gajah E2, putih C5, hitam G4, putih gajah E7 mendiamkan pion maju karena akan ada jawaban benteng G8 skak dan mendapatkan pion. Hitam mainkan langkah Raja G7, putih Raja E6, hitam gajah B5, putih gajah F6, Raja H6, dan Valentina Gunina menutup kemenangan di langkah ke-70 dengan mainkan langkah D5. Boom! Kenapa? Karena kalau misalkan hitam mainkan dengan langkah G3, maka putih akan mendorong pion C6. Menutup penjagaan dari gajah B5 yang menjaga benteng, dan pion akan promosi. Ya, bagaimana jika pion G2 dimainkan? Maka masih ada jawaban pion pukul benteng, yang kalau dilanjutkan pion promosi, maka akan ada jawaban benteng H8. Boom! Raja G6, dan boom! Akan jatuh kembali menteri di petak G1. Itulah yang terjadi, pertarungan yang sangat ketat semalam sampai 12:30 pun belum kelar game ini, dan ya 70 langkah itu sangat luar biasa. Pastinya capek juga buat Medina. Mudah-mudahan di babak kedua nanti malam dia bisa comeback dengan bow putih dan bisa meraih kemenangan. Valentina Gunina berhasil mengunci kemenangan pertama, dan ya tidak ada yang mudah lawan yang dihadapi di FIDE Grand Swiss, tapi kita berdoa Medina, dan ayo mari kita satukan doa untuk percaturan Indonesia. Mudah-mudahan Medina dapat meraih prestasi yang epik di FIDE Grand Swiss ini dan terus mengembangkan rekor-rekor terbaiknya dan torehkan prestasi buat percaturan Indonesia. Teman-teman, bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita komen yang baik-baik ya. Dan jangan lupa nanti malam kita akan live bareng lagi jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Berikan komentar kalian, dan ya nanti malam bakal ada giveaway kalau penontonnya rame. Seperti di video World Cup. Catur yes, Indonesia, jaya bosku.